baik dah. Mobil kotor mak itu nak. Dewean tuh. Dewe ada siapa mak? Aduh. Anak kamu nih Rai tidak perlu jahat. Ya dak. Ya pokok ketok banyak. Tuh. Nah mobil. HP bagus. Nah, Tapi apa mak buat? kamu hati. Tidak bisa dibohongi mak. Sudahlah kau tak beladas tulah. Pokoknya mak tak tahu menau. Kau nak yang betino mana nak kau bawa tahun ni kau punya harus kawin. Umur kau lah 30. Tadi carinya. Nah carilah, malah pengen nian. Pokoknya mak pengen ngenong cucu. Tak tahu, pokoknya mak tak peduli. Pokoknya sore ni lah kau bawa betino tuh ngadep mak. Hari ini? Hari ni, sore ni lah. Sore ini lah? Sore ni lah. Pokoknya mak tunggu, yang penting dia betino. Ya, tak gaduh lah nang mak. Iya. Setuju tak setuju pokoknya ke bawah ya? Nah, pokoknya kau mak setuju, pokoknya mak ngerestui ya. Mak Ya tunggu. kamu tunggu sila ya? Iya, ya sudah. Mak tunggu ya. Ya pergilah, jangan ini kayak ajak ke mak ya. Ayo, payu. Siapa? Mawar. Budak kanji tuh. Mana? Dia tuh lah pengen ngalah. Kaju ke dia. Pokoknya deh. Ini kan oleh mak aku baik ya dak. Jangan kau rasa aku galak nih gue dak sama kau. Jangan kau kegeeran nih gue. Agak jauh baik kau. Tidak. Pokoknya sini ya. Kaget begitu mak aku masuk. Kaget dulu benar betul. Nah, kaget mak aku panggil sini. Tapi ingat kau ngomongnya kalimatnya kau pelan-pelan, lambat-lambat ke. Suara kau besar ke. Karena mak aku tuh peka. Oke? Jadi cak aku mawar. Nah, saja. Tapi sini ya. Awas jangan kau kanjeng itu. Nah, mak, apa sih? Betino lah ke bawah. Lado betino ya. Betino nian ya. Betino nian. Puji kamu betino apa baik kamu setuju ya dak? Oh, yang penting betino. Mak tidak perlu nak ini dah. Jadi kamu nak kenalan lah. Nak kamu tanya lah. Oh, di depan Cuman dah. jangan terkejut. Ngapo? Agak miring. Tino itu. Iya. Agak miring. Mak hadapi dulu. Kak. Iya. Pak, Baiklah kamu kenalan lah. Aku nak sini baik. Ya sudah, tunggu Iya. lah. Nak nyengok dulu ya. Cantiknya. Dedek. Siapa namanya nak? Nama aku Mawar. Mawar. Aku kuliah di Unsri. Taklah kamu mah. Iya. Alamat balai aku ke kebun bunga. Bunga. Iya. Asli aku pemulutan. Ya, budak ini. Hobi aku berenang. Oh. Sama minum sirup. Sudah. Duduk lah ya. Ya tinggal duduk aja ya. Iya. Iya. Astaga, supaya nggak cantik. Ya wah, ngapo nasib anakku main. Capeknya ngomongin uang peka ini. Taklah kamu mah. Benar kan ini sumek? Selamat pagi, Jeng. Iya, selamat pagi. Oh, gelap Ibu. ya. Oh ya. Oh, kacamata. Jeng, Iya, udah biasa saya bantu, Ibu. ini nak masang iklan tentang suami saya yang meninggal, Jeng. Oh, iklan duka cita, Ibu. Iya, Jeng. Mau contoh gimana? Ini ada beberapa contoh, bisa dilihat. Oh, ini ya, Jeng. Iya. Kalau yang paling mahal sehalaman, cak mana, Jeng? Yang mana contohnya?
Ini Ibu, seperti ini. Oh ini sehalaman nih ya? Iya. Oh berita duka cita. Ini sehalaman penuh ya. Jadi kakek gambar laki aku galau cak itu ya? Iya Ibu. Berapa kan cak ini Jeng? Kira-kira ini 10 juta Ibu. 10 juta? Iya. Oh. Untuk satu kali terbit. Satu kali terbit. Iya. Sedih nih Jeng singgonya. Kalau yang setengah Jeng, boleh kan nanya dulu? Setengah halaman. Oh yang cak ini. Oh setengah ya. Jadi pojoknya ada berita lain ya? Iya Ibu. Berapa organnya Jeng? Setengah dari situ bisa 5 jutaan ya. 5 juta. Iya. Yang seperempat ada yang seperempat Jeng? Yang di atasnya Ibu. Oh yang kecil ini seperempat ini. Oh ini seperempat ya? Iya Ibu. Yang kecil lagi dari seperempat ada Jeng? Lagi dari seperempat. Heeh. Enggak ada Ibu sekitar siapa. Cuman mak yang inilah. kesini, iya. Nggak kata iklan bentuk lain selain yang mak ini? Ada sih, tapi iklan baris sih Bu. Iklan baris, coba nyengok Jeng. Iya, seperti ini. Oh, iklan baris mak Kecil-kecil, ini. iya. Nah, oh ini pacak banyak berjualan ini. Iya, ini untuk properti, mobil, servis. Oh, mak gitu. itu ya. Iya. Ya sudah yang ini Beh, yang baris ini Beh, aku setuju Jeng. Berapa harganya? Tapi kan untuk duka cita Ibu. Ya tidak apa-apa lah, harganya dulu berapa? Ini minimal 100.000 untuk Iya. 5 kata. 100.000 cuma, Iya, di Ibu. Mokato. Iya. Oh, ini buat Beh. Bisa materinya kita Oh cetak. ya, nama suami ya? Iya, namanya Ibu. Ajudan, nama suami, nama tuan. Namu yang tuan itu Lah, nama laki yang dia meninggal sebut ke. agak panjang nak yang pendek mbak. Lah sebut kebayang panjang. Iya, boleh. Siapa ya, Mas? Nak panjang, nak pendek mbak. Yang panjang dulu. Digoyang tak tergoyang, digeser tak tergeser. Hah? Siapa, Mas? Sempol ke dalam sikok kato bae. Yo itulah mbak. Digoyang tak tergoyang, digeser tak tergeser. Teguh mbak. Buat bae Jeng, Iya. Teguh meninggal. Meninggal baru 2 kata, Ibu. Jadi 3 katanya lagi, Ibu. Teguh meninggal itu baru 2 kato, Iya, 3 Ibu. kato lagi. Dapat 5 kata. Dijual mobil jeepnya. Selesai. Deal 100.000. Indahnya Ramadan bersama program-program spesial PAL TV. Kami hadirkan program-program Ramadan untuk pemirsa PAL TV. Mari kita mengenal lebih dalam tentang dakwah, kebudayaan dan syiar agama Islam. Tapak Dokumenter pada hari Sabtu jam 3 sore. Setiap Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Belajar dan bergembira bersama adik-adik yang menggemaskan. Menyajikan kegiatan mendidik dan menghibur selama berpuasa. Hanya di program Ini Apa Ya? Spesial Ramadan. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, lengkapi informasi Anda tentang ilmu agama yang disajikan dengan lebih santai dan menghibur. Dapatkan juga hadiah menarik di sini. Anten-anten Nunggu Buko. Hadir setiap hari pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Simak tausiah singkat sebelum menyantap jamuan buka puasa. Kultum. Hadir setiap hari setelah program Anten-anten Nunggu Buko. Perkuat keimanan dengan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari bacaan Qori dan Qoriah Palembang, pengajian setiap hari menjelang azan maghrib. Indahnya Ramadan bersama PAL TV. PAL TV memang punya kita. Apa dia? Bunda lain.
jadi Spiderman hari ini. Itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Bu Ebo. Warung Bu Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kapan? Dulu, Pak. Ya. Iya. Apa kabarnya, Pak? Baik. Gimana ini kondisinya? Agak berdingan, sehat. Udah mulai jalan kaki? Oh, sudah. Latihan hampir tiap hari jalan kaki. Dan tiap hari. Nah, tiap Memang hari. Pak, iya. Jadi kalau Iya. misalnya kita berjalan kaki itu banyak sekali manfaatnya Iya. ya. Yang pertama itu mengurangi osteoporosis, Iya, iya. iya. Terus juga tekanan darah kita bagus loh Pak. Iya, iya. Terus mengurangi demensia. Tahu demensia? Nggak ngerti ya, terus Ya, demensia itu penyakit ini loh, pikun seperti Bapak. Jadi ada perubahan untuk ini udah sering jalan kaki, ada perubahan. Sudah banyak perubahan sejak konsultasi dengan dokter. Jadi sejak kapan Bapak sudah mulai jalan kaki? Sejak konsultasi dengan dokter lah, motor lanjut terjual untuk bayar dokter, makanya jalan kaki terus. Aduh, lagi jalan kaki. Diam. Kekuta. Barangan kekuta. Bos, cantik bos. Rayu bos. Mbak, kekuta, barangan. Keliling-keliling mbak, kute. Sama bos saya. Siapa bos? Hancur. Bentuk rai lagi tak bos? Kalau nak jenguk sekali jenguk, bukan orang Bali bukan. Kau besok ya bos ya. Dari negara mana Pak? Where do you come from Pak? Benar? Bener bos, Peter. Oh, What's your name? What is your name Pak? Miss. Yes. Miss. Jangan ganggu bos saya. Sana. Pengemis ini banyak gaya pula. Jangan ganggu bos saya. Dia lagi ngerayu cewek. Sana. Gak ada duit recehan kita. Duit kita duit besar semua. Sana. Walking. Pengemis. Dengar, bos saya ini uang kayo, supply hangat, tidak pegang duit receh. Bos saya tidak pegang cash, jangan ganggu. Aduh, pengemis, bos saya pakai kartu, tidak
pakai kredit card. Nggak ada. Oh, uang kai. Lihat kalung. Tengok kalungnya. Sana. Ay, lama hujan nih. Iya. Pakai motor jauh, pakai motor tadi. Iya, nah. Nak hitung situ kau tu. Iya. Kata ilmu Iya, dah hujan. Kau nak tahu tak dulu Iya. Toko itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah terakhir ruko yang Bang Syariah mandi itu. Punya mamang aku. Lucu di situ? Iya, percaya tak kau? Kado yai. Ruko galo itu tuh. Lah iya, itu tuh punya abah aku. Nah, ini punya mamang aku. Ini ruko ini punya Haji Dong Cik Dong. Cik, aduh nih anakku pernah dengar. Siapanya yai itu? Itu tuh sanak goyat aku. Oh, ya alangkah Ini yang di 16 belum lagi yang di Lebaran Permai. Di Lebaran Permai itu hampir setengah komplek itu masih punya uang aku. Benar yai. Kalau saya nampil ini. Pakam. Ini yang ini baru yang seberang ini, belum lagi seberang ulu. Seberang ulu itu. Seberang ulu mana? Bioskop Odeon. Tojo ulu. Bioskop Odeon. Nah, Jaka Baging itu. Baru inilah di Bagus Stadion. Tojo ulu setahu aku punya keluarga Ningaya bukan? Itu ini wacik aku. Oh, bicik Ningaya tuh wacik kamu. Oh. Jaka Baging itu yang kau tak tahu. Apa? Waktu pembebasan itu. Iya. Lanak hampir setengah Jaka Baging itu tanah boyut hibah kalau dari pemerintah Kota Palembang ini lain kau. Ay, cacam yai. Alang kepeduet kamu. Soge lama caknya tuh. Kami ini uji abahku. Harta kami ini dah habis 7 tahunan. 7 tahunan dah habis? Dah habis 7 tahunan. Coba agak doken. Coba aku nak masak tu doken dari pojok. Ada masalah? Pojok rambut sampai ujung kaki nih. Biasa be kata ngawas ya. Bukan. Uji kamu gawe apa sekarang nih? Ya biasa gitu nih. Muka CP ngulo. Ngulo mak mana? Ya macam-macam sekarang di ulo. Bukan jualan ulo bukan? Bukan. Mana itu? Kau nak berjual tanah kita ngulo aja. Orang nak berjualan nak nyari laki nyari bini kita ngulo aja. Nah, uji kamu kayu 7 tahunan. Ya yang jadi masalahnya memang kayu 7 tahunan. Tapi kami turun ke 8. Jadi terpaksa nyari duit. Ayo ngapa baru datang? Iya, baru datang. Oh, kok sama siapa sini? Sama kawan itu. Oh, ini siapa? Kawan Ayu. Oh, namanya siapa yuk? Rahni. Oh, kalau kau? Rahni. Oh. Hai, Ren. Dunia lah nak kiamat. Kalau lah nian. Iya, aduh pula sama. Umur Ayu berapa yuk? 11 tahun. Kalau kau? Sama. Nah, sama lagi. sama galau ada. Ya arah, mak ini hari ada juga sama orang datang sudah ketemu dia sama. Iya. Walah. Tanggal lahir 21. Kalau kau, Dek? Sama. Nah, sama lagi. Adik kelas berapa? 1 SMP. Kalau kau? Sama. Sama lagi. Tinggalnya di mana, yuk? Di Banyuasin.
Kalau kau? Sama. Nah, Ren, kau dengar ya? Sama. Nah, sama lagi. Iya. Mbak bayar. Aku juga Mbak bayar. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu, aku menunggumu, aku menunggumu. Wah, wah, wah. Pagi hari ini dibuka dengan lagu Rindu atau dengan seseorang karena mungkin tahun ini harus menahan rindu lagi, kita dilarang mudik jilid 2. Tapi pemirsa jangan ndak apa-apa kalau misalnya kita harus nahan rindu dengan wong yang kita sayang ya untuk tahun ini dewe. Karena tahun ini kita bisa merayakan dengan pandemi ini, kita bisa mempererat tali silaturahmi kita dengan kawan-kawan yang ada di kotanya ya, dengan juga kita tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Dan selamat pagi dan tentunya semangat pagi hari ini pemirsa, tepat di hari Selasa 20 April 2021 kita harus tetap semangat. Mungkin pagi hari ini ya itu dibuka dengan hujan kota Palembang ya, jadi ngebikin magnet yang ada di kasur itu makin kuat, jadi kita makin males untuk beraktivitas. Tapi jangan males-malesan untuk beraktivitas, karena di bulan puasa ini kita beraktivitas, kita beribadah, itu pahalanya dilipat ganda. Semoga ya, dan ibadah puasa di Ramadan 1442 Hijriah ini juga kita bisa ningkat ke iman, kita pelihara imun juga biar terhindar dari segala penyakit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini dewe. Dan pemirsa, seperti biasa ini Halo Palembang masih live di Penhead Cafe and Resto bersama saya Asia Imanda tentunya, dengan protokol COVID tentunya yang selalu kita jalankan, yang selalu kita patuhi ya. Dan hari ini banyaknya berita-berita yang sudah dihimpun sama tim Halo Palembang, dan Agi kita bakal ngobrol juga dengan ada berita yang lagi viral dari Tanggo Bontong. Nah, apa dia itu, makanya ikuti terus Halo Palembang ya. Kita ngomongin dulu ini berita yang ada di Koran Sumatera Express edisi hari ini, hari Selasa 20 April 2021. Kalau lihat dari Koran Sumatera Express halaman utama, ini 402 pejabat tak lapor kekayaan. Waduh, 228 dari Pemda, dan juga ini tercatat ada 174 anggota DPRD. Dari ribuan pejabat lembaga eksekutif dan legislatif ini ternyata masih banyak yang belum melapor ke harta bendonyo. Waduh, ini update juga dari LHKPN Pejabat Sumsel per 16 April 2021. Ini semoga kita doakan ada tindak lanjutnya, dan juga dari beberapa pejabat legislatif dan juga pejabat eksekutif ini cepat melaporkan kekayaannya ke pihak yang berwajib ya tentunya. Dan pemirsa, kalau misalnya lihat informasi lebih lengkapnya boleh langsung dibeli Koran Sumatera Express edisi hari ini Selasa 20 April 2021. Dan tentunya
Tidak lengkap rasanya kalau misalnya kita cuma baca ke sikok berita bae. Nah, ini ada juga berita yang sudah dihimpun sama tim Halo Palembang untuk edisi hari ini, ya. Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang pada masa pandemi Covid itu kemarin sempat ditutup. Ini juga merupakan museum yang punya sejarah panjang. Yolah pulo, iya deh. Museum ini berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, tepatnya itu di Benteng Kuto Besak. Siapa yang tidak tahu kalau misalnya belum pernah ke sana harus wajib ke sana, ya. Bangunan dari gedung museum ini dewek sudah berumur ratusan tahun. Nah, pemirsa, cak mananya sejarah dari bangunan ini, kita lihat dulu berita selengkapnya. Bangunan Museum Sultan Mahmud Badarudin II terletak di kawasan Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, tepatnya di wisata Benteng Kuto Besak, tepian Sungai Musi. Bangunan megah yang berarsitektur Eropa ini berukuran panjang 32 meter, lebar 22 meter, sama tinggi 17 meter. Museum ini mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah bangunan ini dibangun oleh pemerintahan kolonial mulai tahun 1823 sampai pada tahun 1825. Sebagai rumah dinas residen Belanda di Palembang. Sebelum bangunan ini didirikan, tempat ini sudah berdiri keraton yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1737 Masehi. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, aman keraton Kuto Batu yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I ini dihancurkan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menghilangkan jejak kerajaan Sriwijaya sama membuang kekuasaan kesultanan. Selanjutnya, museum ini beralih fungsi rumah dinas residen Belanda jadi museum pada tahun 1737 sampai dengan ini hari. Ada keraton Kuto Batu untuk melenyapkan atau membuang daripada kekuasaan daripada kesultanan, pemerintah kolonial itu menghancurkannya di tahun 1821 dan kembali dibangun tahun 1823 sampai dengan 1825. Ini untuk kepentingan daripada Presiden Belanda untuk tempat pemukiman mereka. Dan di tahun berganti tahun museum ini beralih fungsi, tadinya dari rumah residen, sekarang dari tahun 1737 ini menjadi museum sampai dengan sekarang. Selain jadi museum bersejarah, Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini juga merupakan sikok-sikoknya museum milik Kota Palembang yang mengembangkan budaya sama adat istiadat uang Palembang. Menurut keterangan dari Kabid Jagar Budaya dengan Permusiuman, Rudi Indawan, aman museum ini mempunyai potensi yang luar biasa, baik melalui koleksinya, gedung, sama kawasan tempat yang strategis. Menjadikan museum ini jadi salah sikok tempat wisata unggulan untuk pemerintahan Kota Palembang, yang banyak didatangi para wisatawan. Dan juga, museum ini pada tahun 2020 jadi museum tercantik se-Indonesia. Sedangkan untuk koleksi yang ada di jero museum ini dewek sebanyak 791 koleksi, arkeologika 8 iko, etnografika 221, numismatika 234, biologika 15, kramalogika 267, seni rupa 8, filologika 15, sama historika 23. Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada tahun 2020 terpilih sebagai museum cantik untuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang museum ini tetap kami rawat, kami rawat semaksimal mungkin, sehingga ini akan menjadi tanggung jawab kami agar semakin banyak, setiap tahun semakin banyak pengunjung, setiap tahun semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang sangat kita cintai ini. Untuk koleksi
Di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini ada 8 koleksi arkeologika, 221 koleksi etnografika, 234 koleksi numismatika, 15 koleksi biologika, 267 koleksi grama logika, 8 koleksi seni rupa, 15 koleksi filologika, dan 23 koleksi historika. Museum ini berpotensi sangat luar biasa, baik bagi pemerintah Kota Palembang maupun masyarakat di sekitar. Nah, bagi kamu pemirsa PAL TV yang belum berkunjung atau selik koleksi samo sejarah di museum ini, pacak langsung datang baik ke sini, buka setiap hari dengan biaya tarif masuk 1.000 sampai 5.000 rupiah. Irawan, PAL TV. Nah pemirsa, ini baru baik kita diajak jalan-jalan virtual keliling Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini yang ada di Benteng Kota Besar. Ini memang kalau misalnya ke museum ini segalonya ada, dari Palembang tempo dulu, terus adat istiadat, budaya, terus juga prasasti pada saat Palembang itu masih penjajahan, itu segalonya lengkap dan ada sertifikatnya ternyata museum ini sebagai museum cantik. Nah itu dia pemirsa, kalau misalnya weekend kali ini yang nak liburan atau yang nak ngabis ke akhir pekannya, bingung nak kemana karena udah bisa mudik, ini bisa langsung datang ke museum ini sekaligus kita mengedukasi dan berkreasi ya. Dan pemirsa, ini dari Palembang, dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II kita meluncur dulu ke Muratara. Nah ini BCAC nak ngajak pemirsa ke Muratara karena di Muratara ini ada makanan yang unik, lemang. Nah, lemang ini siapa yang tidak kenal dengan makanan olahan siko ini? Yang ada di Muratara, makanan yang diolah dengan cara yang unik. Dan ini juga bisa jadi makanan khas untuk buka puasa. Ini dia, kita lihat beritanya. Jadi pasnya waktu piado kami. Makanan yang terbuat dari beras ketan ini tentu sangat nikmat, disantap sebagai hidangan takjil pas berbuka puasa. Sehingga tidak heran, makanan siko ini kerap dicari sama digemari masyarakat pada saat bulan Ramadan tiba. Ma ini hari, menurut keterangan salah siko pejajo di pasar Ramadan mengatakan, permintaan akan lemang banyak diminati di pasaran. Terlebih pada saat bulan suci Ramadan. Selain untuk makanan berbuka, lemang juga kerap jadi hidangan pada saat perayaan Hari Idul Fitri. Untuk tetap jaga kualitas samo cita rasa lemang khas Muratara, pejajo tetap menggunakan bahan-bahan berkualitas baik. Pecak beras ketan, samo pati atau santan kelapa yang murni. Ini dikasih nama khas Muratara ini apa Bu? Kira-kira Bu? Alasannya Bu? Memang Muratara murah rupit. Oh, memang asli Muratara murah rupit. Asli. Ini kalau untuk pengolahannya sendiri Bu, gimana Bu? Bahan Iya. beras ketan asli. Itu pati yang murni. Pati yang murni. Iya. Sejauh ini untuk penjualan di Muratara, macam mana Bu? Baru mulai coba di sini, biasa di Palembang jualin. Oh. Coba Palembang, di Palembang. Untuk di Ropet sudah berapa lama? Baru inilah, tidak baru bulan puasa inilah. Oh, baru bulan puasa ini. Kalau di Palembang udah lama lah, setahun itu. Sudah setahun ya? Karena di Bas Krebet, depan Tilang Kardena. Ini kalau sudah 2 hari ini untuk penjualannya sama mana Bu kira-kira? Lumayan lah, alhamdulillah dikit untungnya. Cuma jadilah, yang pentingnya tuh ada ininya, ada kesibukan. Untuk siko lemang berapa kita jual Bu? Yang besar tuh 25, ada yang 30 yang besar. Ada yang 20, tergantung itu. Oh, artinya tergantung dengan ukuran berarti ya? Iya, ukuran. Tapi lemangnya murni. Untuk rego lemang khas Muratara ditawar ke bervariasi sesuai dengan bentuk sama ukuran potongan bambu. Untuk ukuran kecil dibanderol Rp25.000.
sedangkan ukuran besar Rp30.000. Adi Arianza, PAL TV. Nah itu bisa jadi salah siko alternatif atau salah siko ide ya kalau misalnya Mang Cek bingung nak makan apa untuk buka puasa hari ini untuk keluarga ya, lemang bisa dicoba. Tapi pemirsa itu kita bakal balik lagi di Halo Palembang, tentunya tetap di Penhead Cafe and Resto kita bakal live karena kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tema kita hari ini, numpas peredaran narkoba di perkampungan. Nah dengan siapa kita ngobrol? Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap jajaran, karyawan dan karyawati PT Belitang Panen Raya Beras Raja mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Jabo kita keburi, muka jenelo di siang hari. Kalau badan nak sehat, rai nak berseri, makalah beras raja setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, masyarakat Sumatera Selatan yang tercinta. Ramadan selalu menjadi momentum kebersamaan bagi kita. Kebersamaan dalam menjalankan ibadah, merekatkan silaturahmi dan menggapai ridho ilahi. Hanya saja kebersamaan kita pada 2 tahun Ramadan terakhir harus dijalani dengan cara berbeda. Sabtu yang biasa harus rapat saat tarawih, sekarang harus direnggangkan. Kegiatan berkumpul selama Ramadan harus kita batasi. Sebagai bagian dari ikhtiar, pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 dengan harapan pandemi di Sumatera Selatan segera berakhir. Maka dari itu, di bulan yang baik ini, kami memohon dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar di bulan Ramadan tahun depan kita dapat jalani bersama-sama lagi, memadati masjid-masjid serta memeriahkan kembali bulan yang penuh berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredoi ikhtiar kita, mengijabah doa-doa kita, serta menerima ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Meski sulit berjabat tangan karena pandemi dan tak bertemu untuk bertegur sapa, namun kita selalu diajarkan untuk tetap berbagi dan tetap menjaga kesehatan. Kami dari RSUD Siti Fatimah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi ini memang mengubah kehidupan lama kita. Namun, kondisi ini bukan berarti bisa melenyapkan harapan dan cita-cita kita begitu saja. Selalu ada jalan untuk kita melangkah maju. Karena itu, mari jadikan Ramadan kali ini
sebagai semangat kita untuk pulih, mengejar kembali ketertinggalan dengan beradaptasi, saling mendukung untuk mengembangkan berbagai ide kreatif, serta saling menguatkan dan memotivasi diri untuk tidak menyerah pada keadaan. Ada banyak tantangan dan kendala di dalam kehidupan normal baru semasa pandemi ini. Tapi insya Allah dengan perjuangan bersama kita dapat melalui tantangan dan kendala tersebut dengan baik. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Irwandi Purnamasari beserta keluarga besar Klinik Kecantikan Mes Skincare mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun Ramadan kali ini terasa berbeda, namun tidak menyurutkan niat kita beribadah dan peduli terhadap sesama. Mari kita tetap patuhi himbauan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Semoga pandemik ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Jaga jarak, jaga diri. Corona merebak, Ramadan tetap dinanti. Berias diri, percantik hati. Mes Skincare selalu menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Selamat menunaikan ibadah puasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wali kota yang beragama Islam, saya selalu berusaha bagaimana caranya jabatan wali kota ini ada manfaatnya, khususnya bagi siar agama Islam yang kita banggakan. Tahun ini saja, saya sudah merenovasi lebih kurang 59 masjid. Artinya, 2 tahun jabatan saya lagi, insya Allah, seluruh masjid dan musola di kota Prabumuli tuntaslah sudah. Yang kedua, dulu sangat banyak rumah orang muslim miskin Islam di kota Prabumuli. Saya mengajak pegawai. Dan yang luar biasanya lagi, penyapu jalan di kota Prabumuli, alhamdulillah semuanya mendapat rumah yang berjumlah lebih kurang 223 rumah. Tolong doakan saya lagi berjuang untuk saudara kita, keluarga kita, tukang becak, gerobak angkong, para pemulung, dan disabilitas. Itu lebih kurang 175 rumah. Itu sedang saya perjuangkan tahun ini juga. Saya yakin akan berhasil. Saya Ridho Yahya, Wali Kota Prabumuli, Provinsi Sumatera Selatan. Atas nama masyarakat, pemerintah, dan pribadi, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara, mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Angkat tangan kamu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Buka, tolong bantu. Di. Siap. Angkat tangan kamu. Kosong. Mana banyak? Itu di bawah. Angkat lu bantu. Mana angkat mana? Puncak inilah suasana penggerebekan kampung narkoba di kawasan Tanggo Buntung yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polrestabes Palembang dibantu dengan personil Brimopolda Sumsel. Buka. Percuma be. Buka. Buka. Lari. Hati ya. Masih ada rekamannya, Gak ada di rumah kamu rekam. Masih ada rekamannya. Saling. Ini siapa kamu? Dari penggerebekan yang berlangsung dramatis tersebut, petugas sempat mendapatkan perlawanan dari para pelaku dengan cara melepas ledakan percon ke udara secara berulang kali. Alhasil petugas yang sudah mengepung pemukiman warga yang berada di Jalan Sidoing Lautan, Tanggo Buntung, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang ini berhasil mengamankan puluhan warga yang diduga pelaku narkoba yang hendak melakukan pesta narkoba. Petugas yang langsung melakukan penyisiran di rumah salah satu warga yang diduga kuat jadi tempat sarang narkoba, didapati 1 kg sabu yang dibungkus dengan isolasi. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi mengungkapkan puluhan uang yang diamankan tersebut selanjutnya bakal dites urin. Kalau hasilnya positif tapi tidak ada barang bukti, Nah itu dari pemirsa informasi video penggerebekan kampung narkoba yang ada di Tanggo Buntung. Dan untuk informasi lebih lanjut kita sudah kehadiran 2 narasumber, yaitu yang sudah hadir dari pihak kepolisian itu Asi. Betul. Dan sudah ada di Penhead Cafe and Resto bersama dengan BCAC dan juga Mang Cerian. Ini pemirsa ada AKBP Andi Supriyadi selaku Kasat Narkoba Polrestabes Palembang. Selamat pagi Pak Andi. Pagi. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ini sudah ada Kak Beni Murdani, ini selaku Sekjen dari GAN, Generasi Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara. Iya. Selamat pagi Kak Beni. Pagi. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini Kak. Baik, nah 2 narasumber ini berkaitan langsung dengan video yang baru saja kita saksikan pemirsa. Nah ini kita langsung dengan Pak Andi selaku Kasat Narkoba Polrestabes Palembang. Nah ini inisiatifnya ini seperti apa nih sehingga bisa menentukan target kampung narkoba ini ada di Tanggo Buntung, seperti apa nih story-nya? Jadi
Awal ceritanya itu Senin pagi, karena memang saya selaku pejabat baru, kebetulan minta petunjuk kepada Kapolres Tabes terkait pelaksanaan tugas. Tidak lama setelah itu ada dumas online dari Kapolda terkait peredaran narkoba di Tangga Buntung. Jadi mulai saat itu, hari Senin itu, saya keluar ruangan, saya langsung susun rencana, saya petakan lokasinya karena memang lokasinya ini Tangga Buntung itu rumah-rumah ini banyak yang di atas rawa kayak gitu. Sulit sekali memang, ada itu di lorong Manggis, lorong Cek Lata, sama lorong Gayam. Nah, itu 4 kali saya lakukan penyelidikan itu saya tidak bisa masuk karena memang kalau kita masuk mereka itu ada benteng-benteng kurang lebih 15 sampai 20 orang yang akan nyegat kita, sehingga kita tidak akan bisa masuk. Karena orang dikenal pun masih digeledah. Jadi mereka ini digaji sehari itu 200.000. Jadi mereka ini sip-sipan selama 24 jam. Artinya sebegitu ketat pengamanan internal mereka ya di kampung narkoba. Informasinya Gojek aja kalau masuk itu pun aplikasinya dicek. Gitu ya, seperti itu. Jadi emang dari 15 sampai 20 orang atau 15 sampai 20 semua orang tercover itu lorong tercover dari 3 lorong 15-20 orang tercover semua. Dan itu buktinya bisa saya cari di WA-nya saudara Hijriah yang sudah kita lakukan penahanan. Sekarang memang itu saya dapatkan bahwasanya udah kasih uang ribuan aja untuk bentengnya, bahasanya seperti itu. Jadi memang ada. Oh gitu. Itu Cak Manoka untuk masuk, dan juga ini di 3 lorong itu ada berapa rumah seluruhnya? Kalau rumah itu pemukiman padat penduduk sih, ya, pemukiman padat penduduk. Jadi memang kita sebelum itu saya hampir tiap hari memetakan, bahkan saya memutar video YouTube juga yang pernah ada bagaimana caranya masuk di situ. Ini rumahnya siapa, ini rumahnya siapa, kira-kira di sana rumahnya siapa, seperti itu. Jadi memang sangat sulit sih, rumit masuk ke dalam karena apabila kita masuk nanti kalau dengan pasukannya yang banyak keburu lari. Jadi makanya kita kemarin itu istilahnya pasukannya sangat lengkap sekali sih. Dari Brimob, dia lari ke air, dia ada polair. Kita termasuk bawa K9 unit satwa di Samapta Polda Sumsel itu yang anjing pelacak ya. Ada kita bawa 2 orang, jadi cukup lengkap sekali. Ya untung aja nggak ada yang lari ke udara. Kalau ada mungkin udah kita siapkan helikopter. Terbang ya Pak ya. Baik, berarti berangkat dari pengaduan masyarakat, ada di kampung narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan. Nah, saat dilakukan penyelidikan, kemudian penggerebekan di lokasi itu ada berapa target yang sudah terselidiki oleh pihak kepolisian? Sebenarnya itu 1, 2, ada 4 rumah sih. Ada 4 rumah. Ada 4 rumah yang kita ini, cuma memang waktu itu kita kumpulnya terlalu lama ngumpulnya, kita pertimbangkan waktu itu karena memang TO ini informasinya dia masuknya di atas jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai 10 itu pun ada beberapa kemarin kalau kita terlambat masuk, yang bersangkutan ini memang akan pergi. Jadi untung aja kita masih sempat ketemu itu. Jadi kemarin itu ada kurang lebih 4 rumah, saya ingat saya. 4 rumah itu pengedar bandarnya betul atau bandar? Oh, bandar ya. Bandar. Nah, setelah dilakukan penggerebekan ada berapa yang sudah tertangkap? Yang bandar ini yaitu si saudara AT ini dengan saudara Hijriah ini memang suami istri. Itu usaha bersama. Dari hasil pemeriksaannya itu usaha bersama. Yang kalau dari hasil pemeriksaan itu barang itu hampir tiap minggu itu masuk sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Informasi yang didapat, BB-nya itu dari mana sumbernya Pak, penyelidikannya? Oh, dari jaringan mereka. Mereka sendiri itu ada rangkaiannya, cuma saya mungkin tidak bisa sebutkan di sini ya, karena itu masih kita lakukan penyelidikan dan yang depo ini juga kita masih kejar sampai sekarang. Oke, nampaknya ini sudah sangat-sangat kuat ya bukti, terus itu sudah sangat-sangat lengkap ya Pak ya. Tapi Asi pengen ke Kak Beni terlebih dahulu nih Kak. Kalau Kakak dengar dari penjelasan dari Pak Andi, itu cuman tanggapan dari Kak Beni selaku Sekjen GAN? Ya. Jadi gini, kalau kita dari Yayasan GAN di PC Palembang khususnya sangat mengapresiasi dari Kasat Narkoba Polrestabes Palembang ini ya, karena memang
GAN, munculnya GAN ini kan sebagai peran serta masyarakat kita bersinergi dengan baik BNN, pihak kepolisian di dalam mengungkap peredaran penyalahgunaan untuk narkotika ini. Itu memang di berbagai daerah itu hampir merata narkotika ini sangat cepat berkembang. Makanya dari itu khususnya di Palembang dengan adanya penangkapan ini kami sangat mengapresiasi itu, sehingga diharapkan bagi tempat-tempat yang lain nantinya mungkin akan didik dari Pak Kasat tadi itu nanti akan dilakukan hal yang sama juga nanti ke depannya, harapan kita seperti itu. Apa peran GAN untuk permasalahan narkoba ini? Ya, kalau peran GAN sendiri sebenarnya kalau kita pertama itu lebih ke edukasi dulu yang pertama. Untuk ke masyarakat itu dari lingkungan sekolah dulu kita, kemudian mahasiswa kita edukasi tentang bahayanya narkotika. Kemudian kita selalu bersinergi mengiringi dari penegakan hukum dari tingkat penyidikan hingga pengadilan, kita akan mengawal kasus itu. Ketiga, kita harapkan bagi para pengguna itu kita akan siapkan bagaimana untuk rehabilitasinya agar menjadi orang tersebut memang benar-benar bisa bersih dari narkotika. Berarti lebih ke antisipasi ya. Betul. Kalau ini sendiri ya, lebih ke antisipasi dari penyalahgunaan narkoba ini dewe. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, apakah GAN ini sudah ada informasi tentang kampung narkoba ini? Nah, kalau untuk itu sendiri kita memang selalu bersinergi dengan pihak penegak hukum, baik dengan BNN karena apapun informasi yang kami dapat selalu akan kita sinergikan seperti itu. Sudah tahu duluan berarti? Nah, sudah tahu dari jangka waktu lama? Kalau untuk itu sebetulnya memang bukan rahasia umum lagi ya kalau daerah. Cuman kita untuk informasi akuratnya kita kan belum bisa menentukan, makanya kita serahkan dengan pihak kepolisian dalam pengungkapannya seperti itu. Baik, dan itu memang lebih diutamakan preventif gitu ya untuk mengedukasi. Betul. Jangan sampai orang sudah menggunakan, itulah kehadiran dari gugus antisipasi narkotika nasional di situ ya, mengedukasi. Nah, barulah nanti kalau sudah hilap pemakai dan beredarnya itu, ini pihak kepolisian yang akan melaksanakan tugas menindaklanjuti. Nah, berbicara tentang menindaklanjuti ini Pak Kasat, kita akan ngobrol setelah yang liwat Siko ini berkaitan dengan apodio proses lanjutan atas penggerebekan narkoba yang ada di kampung narkoba Tangguh Buntung ini dewe. Jangan kemana-mana buat pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah segala sesuatu yang pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Ramadan tahun ini kondisi kita masih di tengah pandemi. Semoga beribadah tidak boleh berubah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya dalam pemulihan di berbagai sektor yang terdampak. Kita tidak boleh kalah dan berputus asa dengan keadaan ini. Tetap patuhi himbauan dari pemerintah. Di bulan yang penuh berkah ini, kita dukung percepatan vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah.
kita yakin kita bisa melewati semua ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, saya Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Dan saya Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Somo Sentono mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Walau masih di tengah pandemi ini, tidak mengurangi niat kita berbagi untuk sesama. Tetap jaga imunitas tubuh dan jaga protokol kesehatan. Dengan segala kerendahan hati, saya Sugondo, Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu buka puasa masih lama pula. Halo? Halo? Oi, Cek. Kamila di jalan. Baru kakak ya? Ya sudah, kamera. Aida dimati ke pulau. Aida nak masak apa ya? Aida cak mano lain nak pesen di mano. Aha, kan ada di Bajol Bae. Ketupat Ramadan Karim bersama di Bajol Bae. Belanja dengan keuntungan yang berlipat dan pastinya murah, lengkap, hemat, cepat, dan mudah. Anti ribet tanpa harus ke pasar. Ayo kita belanja di Bajol Bae. Download aplikasinya sekarang, tersedia di App Store dan Play Store. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah,
Kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang, sehingga pada hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mari kita beribadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu, sehingga kita semua insya Allah akan bisa meraih derajat ketakwaan yang lebih tinggi dan mendapatkan pahala. Kita jadikan bulan Ramadan ini untuk mensucikan diri, menjaga kesehatan, serta sama-sama berjuang melawan pandemi virus COVID-19. Saya, Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, beserta istri atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Makasih pemirsa, makasih Mang Cek Bica masih bersama kami. Tentunya kami masih live di Penhead Cafe and Resto, ya, tepatnya itu di Simpang Kedaung, dan masih juga bersama dengan Bica Asi dan juga Mang Cerian. Ya. Dan tentunya kita masih ngobrol tentang numpas peredaran narkoba di perkampungan dengan AKBP Andi dan juga Kak Beni dari SGAN. Ya. Iya. Nah, tindak lanjut ini Pak Kasat ya, proses yang sudah dilakukan penggerebekan di Kampung Narkoba Tangguh Buntung itu sekarang sudah sampai di mana nih? Baik, jadi tentu saja kan kita menggambarkan di TKP itu ada 65 orang ya. Oke. Ada 65 orang, tentu saja kita harus pastikan status dia, status hukum yang bersangkutan dari 65 ini. Jadi setelah kita data, memang ada 50 orang itu positif urin ya, positif urin, sisanya itu negatif. Jadi ada anak-anak itu 8 orang. 8 orang, yang anak-anak ini kita sudah rehab ke BNN, ada satu juga yang negatif anak-anak itu, jadi kita koordinasi dengan BNN, namun sebelum kita koordinasi waktu itu kita panggil semua orang tuanya,
kita berikan edukasi pendekatan secara agama lah. Edukasi pendekatan secara agama, kemudian ke orang tuanya, ke anaknya sendiri ya. Karena kan itu mungkin lepas dari pengawasan orang tua ataupun memang anaknya yang bandel kayak gitu. Ya itu banyak yang nangis waktu kita edukasi kayak gitu. Kemudian itu kita rehab ke BNN. Kemudian memang ada 2 yang sudah kita lakukan penahanan sekarang. Itu saudara Hijriah, suami dari Ateng ya, Ateng yang sudah viral di mana-mana. Itu memang kita sedang cari. Kita juga sudah mengeluarkan DPO. Kalau ada yang bisa menangkap itu bisa langsung diserahkan ataupun tahu informasinya di mana bisa disampaikan kepada kami. Kemudian juga ada beberapa yang dewasa. Dewasa ini karena memang itu banyak yang positif urin ya, positif urin itu jadi kita juga lakukan assessment, koordinasi dengan BNN untuk dilakukan rehabilitasi kayak gitu, seperti itu. Berarti sudah ada koordinasi ya dengan pihak yang berwajib dan stakeholder yang ada ya Pak? Betul, betul. Banyak ya jumlah orang yang disampaikan Pak Kasat tadi. Iya. Namun ini perlu pengembangan lebih lanjut kah ataukah memang seperti apa nih terhadap kampung narkoba sendiri? Oh iya, jadi tentu saja ini masih kita kembangkan ya, masih kita kembangkan karena kemarin memang itu yang positif urin itu aja kita rehab ke BNN, asesmen ke BNN kita rehab bertahap ya, karena kewenangan yang diberikan Undang-Undang 35/2009 itu pertama itu kan kita bisa ngamanin yang kita anggap itu sebagai pelaku tindak pidana narkoba itu kan 3 kali 24 jam. Itu yang pertama. Kemudian yang apabila dalam tahap pengembangan itu masih misalnya 3 kali 24 jam ini udah selesai, itu bisa kita perpanjang 3 kali 24 jam yang kedua. Jadi yang kedua ini ada beberapa orang yang memang kita sempat kita perpanjang masa penangkapannya karena kita gali informasi ini. Informasi untuk kita petakan jaringan tangga buntung ini seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Kalau Asi pengen ke Kak Beni lagi nih Kak, selaku dari GAN. Kalau dari GAN dan menurut Kak Beni dengan yang sudah dijelaskan oleh AKBP Andi tadi ya, dan juga tentang hukumnya, apa memang yang menurut Kak Beni, menurut GAN, apa yang harusnya dilakukan? Ya, jadi kalau melihat apa yang disampaikan tadi bahwa ini kan ada 65 orang yang penangkapan di situ ya. Nah, peran serta kami di sini ingin melihat apakah dari 65 orang ini seluruhnya memang itu bandar ataukah ada pengguna itu, ataukah memang orang yang posisi yang keadaan yang tidak posisi ada di sana tapi tidak tahu apa-apa. Di situ kita cari dulu, kita bersinergi, berkoordinasi. Kalau memang pengguna, ayo kita rehabilitasi. Tentunya ada asesmen dulu ya Bang ya, seperti itu kan, dengan pihak BNN seperti itu juga. Nah itu kemudian ada juga yang anak-anak ini bagaimana posisinya, karena kalau anak-anak kan pasti harus kita kawal juga, karena untuk masa depan dia secara psikologis itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah di situ kalau kita bicara hukum ya, itu tentunya peran serta masing-masing itu berbeda. Ada yang pasal 112, 114 seperti itu, ada yang 127 hanya pengguna. Nah, itu. Nah, khusus bagi yang pengguna tadi, yang mungkin yang positif tadi urinnya tes, itu kita kedepankan untuk bagaimana cara agar mereka ini direhabilitasi agar kembali lagi netralisasi di tubuhnya ke depan menjadi memang tidak akan menggunakan narkotika lagi seperti itu. Itu. Berbeda halnya kalau untuk yang bandar, ini memang harus dihukum yang setinggi-tingginya. Nah, itu dari putusan pengadilan yang ada sebelumnya, kalau sudah yang 1,5 kilo ini Bang ya, ini paling tidak hukuman mati ini, jelas di dalam undang-undang mengatur seperti itu. Seperti itu. Itu untuk bandar atau target utamanya ya Pak? Iya. Tapi kalau ini kan sekarang Kak Beni, sekarang kan kita sudah tahu perkampungan narkoba ini ada di mana. Tapi apa peran dari GAN ini? Apakah akan meluncur ke lokasi untuk antisipasi dan sosialisasi? Ya, kalau sebetulnya kalau kita sebelum adanya penggerbekan pun kita selalu edukasi dimanapun di tempat kita, di lokasi ini itu ya hampir merata seluruh Palembang. Di mana informasi yang kita mendengar bahwa ini ada, kita langsung mendatangi. Tapi kita lebih banyak ke sekolah-sekolah, ke itu. Kita khususnya pelajar, karena pelajar sekarang kita lihat juga banyak yang secara tidak langsung, secara tidak sadar itu menggunakan itu. Nah, itu makanya itu kita lebih edukasi seperti itu. Tapi kalau untuk ke masyarakatnya kita mungkin sebagai
penyuluhan. Tentunya kita bersinergi dengan pihak BNN, tidak bisa kita bergerak sendiri seperti itu. Baik. Ya, kalau untuk yang disampaikan tadi kan ada mengenai kategori-kategori begitu ya dari persoalan narkoba ini. Ada yang 127 pengguna, 112, 124 pengedar dan lain sebagainya. Persoalan tentang fungsi GAN berkaitan dengan arahan pendampingan ini. Kita tahu kalau ancaman di atas 5 tahun itu wajib didampingi begitu Pak Kasat ya. Nah, peran dari GAN ini apakah akan mendampingi keseluruhan seperti ini ataukah memang akan dilihat dulu nih bagaimana pengembangan lanjutan dari pihak kepolisian? Kak Beni. Iya, jadi kalau kita sendiri kita ini kan sebagai lembaga monitor pengawas ya, karena kan kehadiran kita juga kan diatur dalam Undang-Undang 35 2009 di pasal 105 tentang peran serta masyarakat seperti itu. Tentunya kita memang bisa masuk dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan, kita bisa memonitor, bisa memantau dan mengawal kasus ini seperti apa nantinya seperti itu. Jadi kita ingin benar-benar membongkar peredaran narkotika ini, kita harus ungkap, harus benar-benar kita hilangkan di khususnya di Palembang seperti itu. Apakah nantinya akan bertolak belakangkah dengan pihak kepolisian yang akan mengungkap keseluruhan? Nah, tentunya tidak ya. Aturan kan sudah jelas peran serta masyarakat. Terus kita harus saling bersinergi dengan stakeholder yang ada ya kan. Mungkin karena di sana itu sebenarnya simpatisan mereka itu di seputaran aja. Sebenarnya masyarakat di luar itu benci sebenarnya, agak keluar di pinggir jalan itu benci, nggak suka mereka. Makanya mereka itu dumas online apa segala kan. Akhirnya mungkin kita tindak lanjuti. Jadi sebenarnya simpatisannya cuma di dalam aja. 3 lorong itu. Iya, simpatisannya. Tapi kalau udah keluar ke sini sebenarnya masyarakat itu tidak support mereka itu. Kalau berdasarkan informasi dari Res Narkoba Polrestabes Palembang ini sendiri mengenai daerah Tanggo Buntung ataukah daerah yang lain yang ada di kota Palembang ini, tingkat kriminalitas tentang narkobanya apakah memang lebih besar dari daerah Tanggo Buntung ini sendiri atau seperti apa? Sebenarnya sih rata aja ya, rata aja. Mungkin karena memang nama Tangga Buntung ini dulu memang apa ya, kalau di daerah Palembang itu, di Palembang ini agak hits kayak gitu ya. Daerah Texas. Iya, agak hits kayak gitu ya. Makanya mungkin jadi bagi anggapan masyarakat Palembang ini super wow kayak gitu. Padahal di tempat-tempat lain itu sebenarnya rata aja. Cuma memang ya itu saya bilang tadi tuh, di dalam itu sudah kayak pasar kalangan, 24 jam. 24 jam ada bentengnya, masuk berebutan pasien, ada istilahnya saya lupa pasien itu istilahnya PS atau apa, PS kalau nggak salah istilahnya, PS pasien ya. Bukan Palembang Square ya Pak? Oh bukan. Jadi dia berebut, habis beli nanti silahkan pakai di warung ataupun rumah yang sudah disediakan sampai begitu apa istilahnya terorganisir secara konvensional kayak gitu seperti itu. Wah, luar biasa kalau misalnya kita ngomongin tentang narkoba ini Kak Aryan, dan kita juga sudah mengapresiasinya untuk timnya dari Pak Kasat Andi ini sudah mengungkap ya dari kampung narkoba ini, salah satu kampung narkoba yang ada di Palembang, dan semoga kedepannya banyak hal yang terungkap yang kita tunggu. Apa ini yang bakal diungkap sama tim Kasat AKBP Andi ini ya. Dan sebelum diungkap ini kita dengar dulu himbauan singkatnya untuk peredaran narkoba di Kota Palembang selaku Kasat. Jadi untuk peredaran narkoba di Kota Palembang ini sebenarnya itu sekali lagi memang udah cukup masif ya, cukup besar. Cuma memang kita harus tidak hanya represif yang kita depankan, tapi kan kita harus bersinergi yang preventif itu juga semua harus dilakukan. Makanya harus peran serta masyarakat, nggak boleh kita apatis dengan ini karena akan merusak generasi penerus bangsa ini. Buktinya ya dari anak-anak. Kemudian yang dewasa itu sebenarnya mereka memakai itu ya karena memang apa istilahnya, boleh dibilang sampingan, akhirnya ketergantungan, akhirnya menjadi kebiasaan. Sehingga saya mengajak masyarakat Kota Palembang ya, mari kita saling bahu membahu, bersinergi bagaimana kita meminimalkan pengguna maupun peredaran narkoba di Kota Palembang. Oke. Kak Beni silakan Kak, closing statement. Ya, oke. Kalau saya lebih menggunakan kepada para orang tua ya. Para orang tua ini lebih untuk memperhatikan anak-anaknya, bagaimana kondisi lingkungan sekitar, pergaulan anak-anaknya, karena memang peredaran narkotika ini rentan sekali terjadi pada anak-anak di usia yang sudah mendekati SMA seperti itu, kuliah. Nah itu sangat rendah. Jadi para orang tua itu harus selalu
memperhatikan anak-anaknya, kemudian lingkungannya di sekolah juga seperti apa, seperti itu. Jadi kami berharap dengan terbongkarnya peredaran kampung narkotika ini juga menjadi perhatian bagi para orang tua khususnya di Kota Palembang ini agar menghindari dari penggunaan narkotika sangat berbahaya ini, seperti itu. Baik, sepakat ya untuk segala sesuatu ini baik kepolisian maupun GAN sendiri mengedepankan yang namanya upaya preventif, pencegahan. Ini menarik sekali nih ya di Halo Palembang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Pak AKBP Andi Supriyadi selaku Kasat Narkoba dari Polrestabes Palembang. Betul. Dan juga Kak Beni Mardani selaku Sekjen GAN gugus antisipasi narkotika Nusantara. Makasih banyak sudah ngobrol hari ini Kak Andi dan juga Kak Beni, dan makasih banyak juga pemirsa yang sudah nyaksikan Halo Palembang hari ini. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 di PAL TV tentunya. Dan aku Bici Asih. Dan aku Mang Ceria mengucapkan sekali lagi terima kasih kebersamaan pemirsa dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini.